Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Revanjakaya, NIM 1910611124, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Sebelum kita masuk ke dalam hubungan dan intisari antara hukum internasional dengan hukum nasional, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan definisi dari hukum internasional dan juga hukum nasional itu sendiri. Yang pertama, hukum internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan pengaturan-pengaturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya. Selanjutnya, hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu atau yang bisa kita sebut dengan ius constitutum atau hukum positif. Hukum nasional Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik itu perdata maupun pidana, berbasis kepada hukum Eropa kontinental atau civil law, khususnya dari Belanda, karena negara Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda. Paham monisme. Paham ini dianut dan juga dikemukakan oleh Lothar Petsch dan juga Hans Kelsen, di mana menurut paham ini, hukum internasional dan juga hukum nasional adalah satu kesatuan. Menurut paham ini juga, hukum internasional dan juga hukum nasional merupakan perwujudan dari hukum alam yang memandang hukum yang berlaku umum. Paham monisme dibagi menjadi dua primat, ada hukum nasional dan juga ada hukum internasional. Kita masuk ke dalam monisme primat hukum nasional, beranggapan bahwa hukum nasional adalah hukum yang utama daripada hukum internasional, beranggapan bahwa hukum internasional merupakan lanjutan dari hukum nasional untuk urusan-urusan luar negeri, beranggapan bahwa hukum internasional bersumber kepada hukum nasional. Selanjutnya, monisme primat hukum internasional, beranggapan bahwa hukum internasional adalah hukum yang lebih tinggi daripada hukum nasional, beranggapan bahwa hukum nasional tunduk kepada hukum internasional dan dasar mengikatnya berasal dari suatu pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Kontribusi aliran monisme yaitu adalah memperkuat Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, di mana isinya adalah hukum nasional tidak boleh dijadikan sebagai dalih untuk menghindar dari kewajiban hukum internasional. Contohnya apa? Contohnya adalah pembatasan hak etnis tertentu dalam hukum nasional yang dimana bertentangan dengan pengaturan hak asasi manusia internasional. Contoh lainnya adalah Undang-Undang Lingkungan Nomor 32 Tahun 2009. Dan salah satu contoh kasusnya adalah izin membakar hutan yang tentu bertentangan dengan ASEAN Transboundary Haze Pollution. Paham dualisme berasal dari teori dasar berlakunya hukum internasional yang berdasarkan atas kemauan negara. Hukum internasional dan hukum nasional menurut paham ini adalah dua keseluruhan hukum yang berbeda dan juga berdiri sendiri. Paham dualisme ini dianut dan juga dikemukakan oleh dua tokoh, di mana tokohnya itu adalah Triple. Dia mengemukakan bahwa ada perbedaan subjek dan sumber antara hukum internasional dan hukum nasional. Subjek hukum internasional adalah negara dan hukum nasional adalah individu. Sumber hukum internasional adalah kehendak bersama negara, dan sumber hukum nasional adalah kehendak dan kekuasaan negara. Peranan hukum internasional dalam menunjang hukum nasional. Yang pertama, mewadahi para subjek hukum nasional dari dua negara atau lebih dengan dapat mengadakan hubungan hukum perdata internasional. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengharmonisasikan berbagai hukum nasional negara-negara mengenai masalah tertentu. Yang ketiga, hukum internasional dapat menjadi masukan bagi hukum nasional yang berkenaan dengan suatu masalah yang pengaturannya terlebih dahulu muncul di dalam hukum konvensi hukum internasional.